5 makhluk dongeng rakyat di Inggris Raya. Inggris Raya sangat kaya akan cerita rakyat, termasuk makhluk dongeng di dalamnya. Dengan mengenal makhluk-makhluk dongeng ini, kita mendapatkan gambaran tentang budaya lokal. Kekuatan, kelemahan, keinginan, dan asal-usul dari para makhluk ini mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yuk, kita simak 5 makhluk dongeng berikut. Dragon atau naga Inggris berbeda dengan naga asal Tiongkok. Tubuhnya seperti ular raksasa bertanduk yang dipenuhi sisik. Ia memiliki 4 kaki, 2 sayap, dan ekor panjang berotot. Dragon juga bisa menyemburkan api yang sangat panas dari mulutnya. Ia bisa hidup hingga ribuan tahun berkat darahnya yang mengandung kekuatan ajaib. Umumnya dragon hidup di gua bawah tanah atau kastil besar, menjagai gunung harta yang dikumpulkannya. Dragon jahat biasanya berperang melawan seorang pahlawan perkasa yang hendak menaklukkannya. Ada juga dragon bijak yang sering membantu dan memberi nasihat pada manusia. Legenda dragon sudah ada sejak zaman sebelum Masehi di Yunani kuno. Dragon mulai populer di daratan Eropa sekitar abad pertengahan. Makhluk cerdas ini sering digunakan dalam simbol bangsawan dan kerajaan. Hijau, merah, putih, dan emas umum dipakai sebagai warna dragon dalam simbol ini. Pixie atau peri banyak ditemui di sebelah barat daya Inggris. Umumnya, mereka digambarkan penampilannya seperti anak kecil dan memakai baju rombeng. Mereka biasanya mendiami lokasi penyembahan kuno seperti lingkaran batu keramat yang masih banyak ditemukan di Inggris. Pixie suka berkumpul hingga ratusan jumlahnya untuk menari dan bergulat sepanjang malam. Mereka berumur sangat panjang dan diperintahkan oleh seorang raja dan ratunya. Pixie tidak berbahaya walaupun sedikit nakal. Jika sedang nakal, mereka akan mengecoh manusia hingga tersesat di hutan. Namun, mereka juga akan menolong manusia yang berhati bersih. Leprechaun adalah sejenis peri asal Irlandia. Konon, asal-usulnya adalah anak peri yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ia digambarkan bersifat penyendiri dan selalu curiga. Leprechaun mulai muncul dari abad ke-8. Perawakannya seperti lelaki paruh baya dengan rambut dan brewok merah. Tubuhnya kecil, tidak sampai semeter. Ia mengenakan pakaian lengkap dengan jas dan topi hijau. Sehari-harinya, Leprechaun membuat sepatu untuk penghidupan. Konon, ia menyimpan kendi berisi emas di ujung pelangi. Kalau ditangkap, ia akan mengabulkan 3 permintaanmu supaya boleh dibebaskan. Leprechaun adalah simbol keberuntungan dan dijadikan maskot untuk Hari Santo Patrick. Di hari itu, banyak orang yang mengenakan kostum hijau seperti dirinya dan berpesta di jalanan. Merrow adalah manusia duyung asal Irlandia. Makhluk ini bisa hidup di darat, namun ia butuh topi ajaib untuk kembali ke rumahnya di dasar laut. Penampakan Merrow perempuan dan lelaki sangat berbeda. Merrow perempuan terlihat seperti wanita cantik dari pinggang ke atas, dengan ekor ikan bersisik hijau di bawahnya. Rambutnya berwarna hijau dan ada selaput tipis di antara jari-jarinya. Sedangkan Merrow lelaki sangatlah buruk rupa. Matanya seperti mata babi, hidungnya merah, tapi giginya hijau. Lengannya seperti sirip ikan dan ada ekor di antara kakinya yang bersisik.
Mungkin karena itulah Meryl perempuan sering mencari manusia lelaki untuk jadi pasangannya. Banyak kisah romantis Meryl perempuan yang memilih untuk menikah dengan manusia dan tinggal di darat. Namun, Meryl perempuan selalu mendambakan untuk kembali ke asalnya di laut. Supaya tidak ditinggal pergi ke laut, manusia suaminya itu harus menyembunyikan topi ajaib milik istrinya. Monster Loch Ness, atau yang akrab dipanggil Nessie, adalah makhluk mitologi paling terkenal asal Skotlandia. Konon, makhluk ini adalah seekor Plesiosaurus yang masih bertahan hidup di pojok gelap dan di dalam danau atau Loch Ness. Kepalanya yang kecil di atas leher yang panjang kadang muncul di atas permukaan danau. Namun ia segera menghilang ketika bertemu manusia. Hingga sekarang, belum ada bukti pasti kalau monster ini masih hidup di dasar danau. Namun, banyak orang tetap berusaha membuktikan keberadaannya. Mungkin kamu sendiri bisa beruntung bertemu langsung dengan Nessie dan mengambil fotonya. Nah, sekarang Kak April mau kasih pertanyaan nih dari cerita mistis yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama, menurutmu, apa alasan pahlawan perkasa ingin menaklukkan dragon jahat? Pertanyaan kedua, informasi yang sesuai dengan cerita adalah... Pertanyaan ketiga, tokoh dongeng yang mengajarkan kita untuk bekerja keras adalah... Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia, topik teks non-fiksi, tentunya di kejarcita.id. Ayo, download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.